Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita dalam surah Nur ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Bukankah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lautan, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, ikan di lautan, binatang-binatang, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tasbih mereka itu tidak sama dengan tasbih yang kita ucapkan. Banyak di antara kita tidak paham terhadap tasbih-tasbih yang mereka sampaikan. Namun hakikatnya semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi Allah ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satunya adalah ayam jago. Ketika dia berkokok di pagi hari, itu membuktikan dia sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Daud, apa kata Nabi? La tasubbud dik fa inna dika yuqidhu lis-salah. Jangan kalian caci ayam ketika dia berkokok di pagi hari. Sesungguhnya ayam jago itu membangunkan orang sholat. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ini kepada kita tentang tasbih-tasbih seluruh binatang-binatang yang ada. Yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, bagaimana ayam jago membangunkan orang sholat. Apakah itu bagian dari tasbih dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa jadi. Kalaulah sekiranya diberi oleh Allah akal kepadanya, alangkah besar pahalanya karena telah membangunkan orang untuk salat subuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyampaikan kepada kita, ketika ada seorang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seekor ayam jago yang berkokok di samping mereka. Sahabat ini mencacinya. Karena apa? Karena menghambat percakapan mereka dengan Rasulullah SAW. Ternyata Nabi SAW memarahi sahabat ini dengan mengatakan bahwa setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang lain mengatakan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ketika ayam, kata Nabi SAW, berkokok di malam hari, itu menandakan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke bumi. Sama dengan ketika keledai bersuara dengan suara yang nyaring, itu membuktikan bahwa syaitan telah ada di sekitarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada apa dengan ayam jago ini? Ternyata ulama-ulama kita mengatakan bahwa ayam jago itu mempunyai keutamaan dan keutamaan. Salah satunya suaranya yang merdu, yang membuat orang terkesima, dan suaranya yang merdu dia pergunakan untuk kebaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayam jago tidak pernah terlambat bangun di subuh hari. Ayam jago tidak pernah bangun jam 7. Ayam jago itu selalu bangun ketika waktu sahur. Bahkan kita sebagai manusia yang punya akal kalah dengan ayam jago. Sungguh luar biasa. Dengan suaranya yang merdu, dia bangunkan orang untuk apa? Untuk munajat kepada Allah, agar manusia-manusia
bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita juga mengatakan bahwa ayam jago itu ternyata makhluk yang sangat-sangat peduli. Ayam jago makhluk yang sangat peduli terhadap teman-temannya yang ada di sisinya, termasuk betinanya dan anak-anaknya. Kita lihat ketika dia mendapatkan makanan seperti cacing umpamanya, ayam jago tidak langsung memakan makanan itu, tapi dia undang dulu betina-betinanya, dia undang anak-anaknya untuk ikut serta memakan satu makanan yang dia dapatkan. Sungguh ayam jago itu peduli terhadap sesamanya, dan dia sangat-sangat dermawan kepada komunitasnya. Ayam jago ternyata adalah ayam yang sangat bercemburu terhadap betinanya. Dia tidak ingin betinanya itu diganggu oleh jantan-jantan yang lain. Dia tanggung jawab kepada keluarganya, minimal untuk menjaganya. Ini disampaikan oleh ulama-ulama kita tentang kelebihan ayam jago. Ingat sekali lagi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua makhluk-makhluk Allah pada dasarnya bertasbih kepada Allah, termasuk ayam jago yang kita sebut dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud radhiyallahu anhu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil yang besar itu bertasbih kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita manusia tentunya diberikan oleh Allah akal. Apakah kita sudah mempergunakan akal kita untuk munajat kepada Allah? Jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala kita punya hati, tapi hati tidak pernah kita gunakan kepada yang baik. Punya akal, tapi kita tidak pernah berpikir kepada perpikiran yang sehat. Punya telinga, tapi telinga tidak dipergunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Kalau seperti itu kata Allah, apa yang terjadi? Ulaika kal an'am. Manusia-manusia yang tidak mempergunakan hatinya, tidak mempergunakan akalnya, dan tidak mempergunakan mata serta telinganya, tidak ubahnya seperti binatang. Balhum adal. Bisa jadi manusia itu lebih sesat daripada binatang. Naudzubillah. Ayam jago tidak punya akal, tapi dia pergunakan suara merdunya untuk membangunkan orang salat. Masya Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam hadis yang lain, "Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin." Maka bertasbihlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala untuk memujinya, dan jadilah kalian orang-orang yang senantiasa bersujud kepada Allah. Jangan kita sampai kalah dengan ayam jago, yang mana dia setiap hari, setiap pagi dia pergunakan suara merdunya untuk bertasbih kepada Allah. Bertasbihlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia di sisinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.